Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitas kita semua. Oke, kali ini aku akan membuat video lagi mengenai keuangan keluarga. Yang dulu pernah aku membuat mengenai pengelolaan keuangan keluarga dengan tema dunia bahagia akhirat masuk surga. Bisa teman-teman cek di video sebelumnya. Nah, di kali ini aku masih akan membahas mengenai keuangan keluarga, namun akan lebih rinci lagi dan mungkin nanti akan disampaikan bagaimana sih keuangan keluarga saya dan suami. Oke, namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung, perkenalkan nama saya Sri Asih Sugiarti dan alhamdulillah saya sudah menikah. Saya dan suami alhamdulillah memiliki aktivitas bekerja di dunia pendidikan dan kami baru tinggal berdua di daerah ibu kota Jakarta. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai apa sih masih berhubungan dengan keuangan keluarga. Pernah nggak sih teman-teman merasakan atau mungkin saat ini masih merasakan hal yang sama seperti yang pernah saya rasakan dulu, yaitu ketika kita mendapatkan uang, ketika kita menerima uang, tiba-tiba uang itu habis begitu saja, atau enggak uang itu entah kemana perginya tiba-tiba sudah berkurang, atau enggak teman-teman banyak dibeli tapi bentuknya tidak tahu. Ya, pernah nggak sih mengalami hal seperti itu? Aku sih dulu pernah sebelum aku memang disiplin untuk mengelola keuangan keluarga, terutama keuangan setelah menikah. Nah, supaya kita bisa mengetahui kemana saja sih uang itu digunakan dan untuk apa sih uang itu habis gitu. Jangan sampai kita merasa uangnya habis tapi tidak tahu diperuntukkan untuk apa. Nah, supaya bisa kita mengetahuinya, maka kita harus mengalokasikannya. Sebelum teman-teman membagi menjadi beberapa alokasi, tentunya teman-teman harus tahu dulu. Yang pertama, berapa sih pemasukan teman-teman setiap bulannya? Atau enggak, berapa sih pemasukan suami setiap bulannya harus teman-teman kelola? Nah, setelah teman-teman tahu, barulah teman-teman masuk kepada step yang kedua, yaitu membagi menjadi beberapa alokasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan disesuaikan juga dengan tentunya pemasukan yang teman-teman terima setiap bulannya. Contohnya untuk biaya hidup, kemudian memberikan kepada orang tua, zakat, infak, dan selanjutnya adalah tabungan ataupun investasi. Ya, setelah teman-teman sudah mengalokasikan ke beberapa pos itu, barulah untuk step yang ketiga, yaitu memisahkan biaya atau uang-uang setiap posnya. Jangan sampai teman-teman untuk menyatukan biaya satu dengan yang lainnya, karena kalau misalnya hal itu terjadi, nanti akan terjadinya penggunaan uang yang bukan alokasinya. Ya, karena saya pernah mengalami uang untuk alokasi A saya satukan di dalam satu tempat, akhirnya kepake dengan alasan ya nanti juga bisa diganti, tapi ternyata kebanyakan tidak terganti teman-teman. Jadi coba teman-teman untuk memisahkan uang setiap alokasinya. Nah, biasanya saya di sini akan saya contohkan menggunakan dompet yang memang memiliki banyak tempat. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa membelinya banyak sekali di tempat-tempat dijual secara online untuk teman-teman beli. Nah, di sini saya akan contohkan untuk membagi menjadi beberapa bagian. Contohnya di sini adalah saya untuk mengatur keuangan untuk uang pekanan, ya, biaya pekanan, biaya hidup pekanan. Yang pertama di sini saya ada beberapa, di dalam satu dompet ini ada beberapa bagian untuk biaya pekanan. Yang pertama yaitu untuk membeli galon, misalkan yang memang saya alokasikan 10.000 per pekannya. Kemudian saya untuk beli gas, ada juga untuk biaya lauk pauk saya alokasikan 100.000 per pekannya, sehingga saya di sini berarti secara cashnya saya terima 400.000
saya lebihkan gitu kan, supaya barangkali akan mau jajan-jajan gitu kan. Kemudian saya juga di sini ada pengalokasian untuk bayar bayar listrik, bayar sampah, kemudian ada lagi dan yang lainnya ya, saya satukan dalam satu tempat tapi dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi tidak saya satukan uang satu dengan yang lainnya ya. Kemudian saya juga ada pembayaran secara via transfer ya. Contohnya via transfer yaitu membayar kontrakan, BPJS, kemudian membayar air, membayar internet, itu langsung saya transfer ke tempat-tempat yang memang saya harus transfer. Jadi tidak ada uang-uang yang memang dinanti-nanti ketika saya memang mendapatkan uang setiap bulanannya itu. Yang selanjutnya yaitu tabungan. Nah, tabungan juga saya di sini dibagi menjadi tiga bagian tempat tabungan. Yang pertama saya tabung di bank. Tabung di bank itu apa? Yaitu untuk biaya tabungan haji. Kenapa saya di bank? Karena itu nominalnya cukup besar. Di bank ini ini auto debit, sehingga saya memang memerlukan buku tabungan dan memang harus ke bank supaya uangnya lebih aman, karena ini nominalnya cukup besar dan jangka waktunya juga tidak begitu lama. Saya berharap dalam jangka waktu 2 tahun saya sudah menggunakan uang tabungan ini. Yang selanjutnya saya juga menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi ini sebagai investasi ataupun tabungan rutin yang setiap bulannya saya menyisihkan uang untuk ini. Yang pertama yaitu aplikasinya apa? Aplikasinya di sini saya menggunakan Bibit, di mana Bibit ini adalah aplikasi pembelian reksadana yang mungkin saya juga pernah membahas mengenai aplikasi ini di video sebelumnya. Nah, untuk tabungan ini ada apa aja sih? Nah, di tabungan ini saya ada tabungan pensiun, ada tabungan pendidikan anak, ada tabungan THR, dan juga ada tabungan kurban. Kenapa sih saya menggunakan ini? Karena jangka waktunya memang ada jangka waktu yang lama dan juga ada jangka waktu yang sebentar. Nah, maksudnya apa sih? Supaya uang ini tidak begitu uang ini tidak stuck di situ, tapi uang ini bisa bergerak dengan saya membelikannya investasi berupa reksadana. Ya, di reksadana ini sendiri ada yang namanya saham, ada obligasi, dan juga pasar uang. Nah, kemudian saya juga ada tabungan berupa emas. Nah, tabungan emas ini biasanya saya beli secara langsung dan saya simpan. Nah, simpannya pun di tempat yang sama, itu di dompet uang pekanan atau uang bulanan saya. Setelah teman-teman membagi menjadi beberapa alokasi itu, dan tentunya teman-teman harus disiplin dan komitmen. Dengan teman-teman disiplin mengalokasikan uangnya setiap pos-posnya, tentunya teman-teman akan merasa tidak punya uang nantinya ya, karena semuanya sudah terpos-poskan ya. Contohnya saya mungkin ya ada 5 pos yang harus saya bagi ya. Setelah saya membaginya, akhirnya uang sisanya kok segini, yaitu kenapa sih yang akhirnya teman-teman merasa tidak punya uang ya? Supaya kita bisa disiplin, supaya kita bisa teratur untuk mengelola keuangan dan terarah dan tahu kemana sih uang itu dipergunakan dan peruntukan untuk apa ya, sehingga dengan hal itu kita bisa lebih disiplin dan bisa tahu sih dipergunakannya untuk apa setiap uang setiap bulannya. Nah, selain itu juga teman-teman setelah mengalokasikan keuangan itu, teman-teman harus disiplin untuk penggunaannya. Contohnya misalkan teman-teman belanja bulanan atau misalkan teman-teman belanja pekanan. Nah, teman-teman sudah mengalokasikan nih dengan perencanaan sebelumnya, misalkan bulanan. Saya sendiri mengalokasikan uang bulanan itu sekitar 300.000. Kenapa sih 300.000? Dengan sudah saya mengatur, merencanakan sebelumnya. Contohnya uang bulanan itu untuk apa saja sih? Ya, saya
Pokoknya cukup tidak cukup sesuai dengan perencanaan ya 300 penggunaannya gitu. Nah, untuk beli apa? Untuk beli deterjen, sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, atau misalkan pewangi ruangan, kemudian apa namanya, soklin lantai dan yang lainnya. Itu penggunaannya untuk itu. Atau enggak misalkan bumbu dapur yang jangka waktunya cukup panjang, contohnya misalkan apa namanya, penyedap yang memang banyak gitu ya, kemudian lada lada bubuk dan yang lainnya ya. Ataupun misalkan dan teman-teman harus betul-betul disiplin dalam arti ketika teman-teman pergi ke pasar, ketika teman-teman pergi ke apa namanya, ke supermarket, jangan sampai teman-teman membeli hal-hal yang tidak dalam perencanaan ya. Karena kalau misalnya teman-teman membeli di luar daripada list bulanan itu, maka teman-teman akan over budget daripada budget yang teman-teman sudah rencanakan sebelumnya, dan itu akan membuat akan mengambil uang-uang dari pos yang lainnya, sehingga kita harus bisa disiplin. Makanya teman-teman harus betul-betul sebelum teman-teman mengalokasikan uang itu, teman-teman harus tahu nih, direncanakan sebelumnya ya. Biasanya saya 1 pekan sebelum saya mendapatkan uang, saya sudah mengalokasikan nih uang bulanan apa saja, belinya apa saja sih ya. Kalaupun misalkan nanti uangnya ternyata harganya, kan biasanya kita searching dulu ya, harganya berapa dengan total sekian gitu untuk uang bulanan itu. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman ternyata ada lebih, nah itu bisa untuk tabungan yang lain. Atau misalkan kalau saya sendiri, kalau misalkan ada lebih dari uang belanja yang memang sudah dialokasikan, itu saya akan masuk pada tabungan. Tabungan itu adalah tabungan free, dalam arti tabungan untuk darurat ya, dalam arti itu bisa digunakan untuk apapun. Makanya ada tabungan yang memang secara cash yang saya satukan dengan, maksudnya saya satukan di dompet yang sama tapi di slot yang berbeda gitu ya, khusus untuk tabungan ya. Jadi kita harus benar-benar disiplin. Nah, selanjutnya setelah teman-teman bisa sudah mengalokasikan itu semua, saya yakin teman-teman akan merasa puas, akan merasa tenang dengan teman-teman sudah mengalokasikan setiap bulannya dan setiap uangnya itu harus diperuntukkan untuk apa. Sehingga dengan seperti itu teman-teman tidak ada lagi dengan pertanyaan, dengan perasaan uangnya kemana ya, kemarin beli apa ya, kok nggak ada ya, apa buktinya. Nah, tidak ada lagi perasaan seperti itu, karena teman-teman sudah tahu ini untuk apa sih, diperuntukkan untuk apa, beli untuk apa, belinya kapan, digunakannya kapan ya, sehingga teman-teman sudah tahu semuanya. Oke, itu saja teman-teman mungkin manajemen keuangan kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bisa teman-teman rasakan manfaatnya, dan bisa juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi saya menyampaikan di sini, setiap keluarga, setiap orang memiliki goal, dalam arti memiliki prioritasnya masing-masing, apalagi keluarga yang memiliki jumlahnya yang berbeda tentunya memiliki pengelolaan keuangannya masing-masing. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya alami, dan dengan pengalokasian yang saya semakin harinya semakin berubah dengan disiplin seperti ini, ternyata jauh lebih efektif dan jauh lebih bisa lebih mengontrol, dalam arti kita tidak menggunakan uang dalam jumlah yang banyak dengan hal-hal yang tidak penting ya. Itu saja mungkin teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon untuk dimaafkan, dan jika hal ini bermanfaat, segala sesuatunya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada saya untuk menyampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.